Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Materi Ahli Sunnah wal Jamaah setelah kita tadi memahami tentang Ahlu Sunnah wal Jamaah dan ke-NU-an, mari kita masuki materi tentang memahami tawassul dan istighosah, karena ini amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Jadi warga NU ini sekarang banyak dikritik karena ziarah kubur, karena tawassul kepada para wali, tawassul kepada Rasulullah dan lain-lain. Nah, kita ini harus memahami dalilnya. Kalau tidak, ketika ada paham di luar aswaja atau di luar NU mengajak kita anti kepada tawassul, anti kepada istighosah, ya pada akhirnya karena kita ini tidak memahami tentang dalilnya, ya gampang ikut mereka, dan ini berbahaya karena senjata kaum-kaum Wahabi, ya orang-orang yang anti NU ini sekarang terutama di YouTube dan di pengajian-pengajian mengkritik amaliyah warga Nahdlatul Ulama khususnya tentang tawassul. Nah, sekarang kita kaji apa definisi tawassul. Tawassul ini talabu husuli manfa'atin au indifa'i mudarratin minallah bidzikris min nabiyyin aw waliyin ikraman lil mutawassili bih. Jadi memohon datangnya manfaat atau kebaikan atau terhindarnya bahaya keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama seorang nabi atau wali untuk memuliakan, ikraman kepada keduanya. Itu tawassul. Misalnya, ya Rasulullah, salawat-salawat itu semua tawassul. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab ila akhirih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fadil ma uliqa wal khatima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihi al-azim. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sari fi sari al-asma'i wa sifat. Allahumma salli ala nuri al-anwar wa sirri al-asrar wa tiryaqi al-aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa barail jamal wa syamsil wisal sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Semua bacaan-bacaan salawat itu kita semua bertawassul kepada Rasulullah.
Nah, tawassulnya apa? Ya talabu husuli manfaatin, memohon datangnya manfaat. Au indifa'i mudarratin minallahi bidzikris nabiyyin. Jadi memohon terhindar bahaya keburukan kepada Allah dengan menyebut nama seorang nabi atau wali. Itu namanya tawassul. Gitu. Nah, kadang-kadang paham-paham Wahabi, paham-paham di luar ahli sunnah itu mengkritik. Buat apa sih tawassul? Memohon langsung kepada Allah kan bisa. Kan gayanya seperti itu. Nah, kita kalau kepada orang awam, mungkin mereka kalau orang-orang awam mencari dalil-dalil yang dari Al-Quran, hadis, atau qaul ulama, mereka nggak tahu. Jadi gini aja sudah. Oke. Sambian ini kalau toh memang langsung memohon kepada Allah dan langsung dikabulkan kepada Allah, kenapa sambian kalau sakit minum obat? Ayo, gitu aja, coba logika aja, pakai logika. Kenapa sambian itu kalau ingin sesuatu langsung dikabulkan oleh Allah, ketika sakit kok minum obat? Ya Allah, sembuhkan saya, tapi tidak minum obat, tidak ada ikhtiar, tidak ada tawassul lain-lain. Apa bisa? Nggak bisa. Ini logika. Nah, misalnya begini, manusia ini kan secara biologis ya, sambian kan lapar, ya. Manusia ini kan biasa lapar, kenyang, lapar, kenyang. Ayo, kalau sambian memang hebat, ketika lapar langsung, ya Allah kenyangkan saya, ya Allah kenyangkan saya. Tidak usah makan nasi, tidak usah minum, tidak usah ini. Apa bisa? Nah, jadi semua kehidupan yang diciptakan oleh Allah itu melalui pelantara-pelantara. Itu namanya tawassul. Nah, apalagi kita bertawassul kepada Rasulullah. Beliau itu Habibullah. Rasulullah itu basyarun laisa kal bashar, manusia yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya. Ketika kita bertawassul kepada Rasulullah, nah, ketika kita menyebut nama Muhammad Rasulullah, maka akan dimudahkan oleh Allah hajat kita, keinginan kita, dan lain sebagainya. Kepada wali pun juga begitu. Bidzikri ismin nabi atau bidzikris mi waliyin, ya, dengan menyebut nama wali. Misalnya, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani. Atau istilahnya, ya Allah, saya tawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, mohon hajat saya dikabulkan. Itu tawassul. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah dengan tawassul kepada Kiai Haji Raden Hasan Syamsul Arifin. Nah, ini mudah. Itu namanya bidzikri waliyin, bidzikri ismi waliyin, ya, dengan menyebut nama wali. Jadi kita ini orang NU harus percaya kepada tawassul. Di situ. Itu namanya tawassul. Nah, ini dalil di dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini dalil-dalil tawassul, ya.
Jadi kita sholat itu bagian dari tawassul. Dan menurut saya kalian ini harus pegang ayat ini. Menghadapi terpaan kehidupan, menghadapi tantangan kehidupan, harus pegang ayat ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi orang itu harus sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Dan ketika kita menghadapi kesulitan, udah sholat. Karena insya Allah dengan sholat, kesulitan-kesulitan itu, hajat-hajat kita itu mudah dikabulkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Itu. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Disuruh oleh Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Suruh cari jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ziarah kubur, ya, dengan tawassul kepada kedua orang tua, kepada mbah-mbah kita, kepada guru-guru kita, masyayikhina, wali-waliullah itu tawassul. Makanya kalau orang pesantren itu kan ada qasidah itu, wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alau wansuru lillah. Itu kan, itu wa ya aqtab, itu wali-wali itu, ya Allah disebut itu. Banyak ya kejadian-kejadian yang menimpa kepada umat Islam itu, ya Allah. Saya pernah dapat cerita dari Santi Sukorjo. Kalau saya ini ya referensinya Ki As'ad lah gitu ya. Santi Sukorjo itu katanya pernah perahunya itu tenggelam di tengah lautan. Di tengah lautan. Sudah tidak bisa minta pertolongan apa. Dipanggil Ki As'ad. Ki As'ad. Sudah Ki As'ad. Tahu-tahu dia itu sudah ada di pinggir pantai. Masya Allah. Diselamatkan oleh Allah. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi zikru ismi waliyin, menyebut nama wali itu penting dengan niat tawassul. Bukan menyembah kepada wali, bukan memohon kepada wali, tapi kita ini menyebut nama wali, niat tawassul karena wali itu adalah kekasih Allah, karena wali ini adalah Habibullah, maka Allah akan mempermudah hajat seseorang yang menyebut nama-nama wali. Jadi kalau kalian walaupun ya calon-calon profesor, doktor, cedak kebencol, jadi jangan sok-sok karena pintar, karena alim, karena ini kemudian tak mau tawassul. Jangan. Kita kaum ahli sunnah wal jamaah, kita warga Nahdlatul Ulama yang cinta ulama, cinta kiai, cinta para wali, harus pertahankan tradisi tawassul. Ya. Nah, misalnya ini ya, tentang adrikni ya Rasulullah, tolonglah aku wahai Rasulullah, dengan didoakan kepada Allah maksudnya kan ada salawat ini ya. Ini tadi
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Nah, redaksi di atas menurut mayoritas kaum muslimin sejak generasi sahabat hingga kini adalah benar dan tidak syirik. Nah, sementara memang menurut Ibnu Taimiyah dan menurut Wahabi, redaksi tersebut tidak benar, syirik akbar, murtad dan masuk neraka selama-lamanya. Gitu. Tolonglah aku wahai Rasulullah dengan didoakan kepada Allah maksudnya. Ya. Jadi Rasulullah itu, karena ketika kita ziarah kepada makam Rasulullah, Rasulullah tahu kepada kita, lalu Rasulullah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ziarah kepada Sunan Ampel, Sunan Ampel itu lebih tahu. Jadi orang yang sudah wafat itu, Masya Allah, mereka itu memiliki daya tembus, ya, mengetahui. Jangankan orang yang sudah wafat, ini kiai saya, almarhum al-maghfirlah Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid misalnya. Beliau pernah pidato, engkau tak jadi kiai mun tak tahu kalau kau datang santri. Gitu. Jadi kefawaid itu, ini saya praktekkan, saya Masya Allah, saya langsung ketika beliau pidato, engkau tak jadi kiai mun tak tahu kalau kau datang santri. Ini kefawaid ya, kefawaid. Nah, waktu menerima pidato ini, saya ini menerima dengan akal rasional. Masa bisa ratusan ribu alumni, ratusan ribu santri, masa beliau saya tahu satu persatu. Jadi ada sesuatu yang saya rasionalkan. Ya Allah karim. Saya diajak oleh beliau ke Jakarta dalam merasionalkan ucapan beliau. Beliau itu dengan santai duduk. Wah, kancana Mbak. Jadi ada Santi Sukorjo yang kerja di Bandara Soekarno-Hatta. Kiai enggak, ya istilahnya kiai enggak kenal lah satu persatu, tapi menunjukkan kepada saya, wah kancana Mbak. Akhirnya saya datangi. Ketika saya datangi, orang ini kenal dengan saya. Cak, kok sama kiai, Cak, maaf saya nggak bisa Cak, nggak bisa suan karena saya bertugas, Cak. Ya Allah. Jadi kiai itu dari jauh sudah tahu kepada santri. Jadi santri itu bisa ia bos ingat kokoh begini. Ben apa kelakona, ben ria. Ya Allah. Pernah, ini pengalaman saya, kalau bukan pengalaman pribadi, banyak beliau itu Masya Allah yang nampak kepada saya. Kefawaid. Pernah satu saat saya ini, kewajiban saya di masjid ini mengimami subuh. Ya. Dulu itu saya aktivis, ya. Dulu itu namanya aktivis kan malam hari itu diskusi, rapat, sehingga kadang-kadang kemalaman saya itu. Jadi kemalaman itu subuhnya kebebas, tidak sampai ngimami berkali-kali. Ya Allah, beliau itu rawuh di kamar itu. Jaga. Ban monterosan deh iya. Tada saja jemaah masjid aja. Ya Allah, kiai ini rawuh kifawaid. Ini nampak pengalaman pribadi saya. Jadi kalau orang wali itu tembus alam. Makanya kepada orang wali jangan Oma tak tahu itu, tahu beliau ria. Iya. Orang wali itu tembus alam. Karena itu beliau itu irfan, ma'rifatullah, sudah tahu. Ngabas deui waria kalau ria.
Jadi itu ya kalau dirasionalkan menurut orang Wahabi nggak bisa. Tapi dengan pengalaman pribadi, Masya Allah, itu yang terjadi kepada saya. Sehingga dari itu saya berusaha kalau tidak betul-betul udzur apa harus ngimami subuh saya. Jadi ketahuan. Nah ini pengalaman pribadi. Nah, adrikni ya Rasulullah, tolonglah aku wahai Rasulullah dengan didoakan kepada Allah. Maksudnya bukan kita menyembah kepada Rasulullah, bukan kita menyembah kepada wali, tapi minta tolong supaya Rasulullah mendoakan kepada Allah. Kita minta tolong kepada Ki As'ad ketika ziarah supaya mendoakan kepada Allah. Gitu. Logika kita kan sering ya, orang merasionalkan. Pernah bilang ke saya, Bah, enak jadi wali itu, didoakan terus. Loh kok gitu? Lah iya kan kita ziarah mendoakan wali. Irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Kan gitu kan ya. Yang didoakan kan orang yang sudah meninggal yang kita ziarahi. Kan begitu. Bagaimana logikanya? Logikanya ini ibarat gelas ya. Orang wali ini ibarat gelas yang sudah airnya itu full di sini. Ketika kita mendoakan Rasulullah, ketika kita mendoakan para wali, ini ibarat gelas yang sudah diisi air, airnya full. Nah, kemudian kita doakan, ibarat kita mengisi air ke gelas ini. Meluber apa tidak airnya? Ayo, meluber kan? Ibarat kita mengisi air ke gelas ini, maka gelas ini akan meluber airnya. Luberan-luberan air ini, aliran-aliran air yang ada di gelas inilah yang akan membawa barokah ketika kita ziarah ke makam Rasulullah, ketika kita ziarah ke makam wali-walinya Allah. Jadi tidak akan lari kemana-mana, mesti lari kepada kita. Nah logikanya seperti itu. Nah, makanya ada dua versi ini. Menurut Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah, redaksi seperti di atas masuk dalam konteks tawassul dan istighosah, yaitu berdoa kepada Allah dengan memanggil nama seorang yang mulia menurut Allah. Dan hal ini telah berlangsung sejak generasi sahabat dan diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau menurut Wahabi, ini Wahabi ini, Jok Toro ini ya, Jok Toro. Redaksi tersebut masuk dalam konteks penyembahan terhadap selain Allah, katanya. Yang berarti syirik akbar, murtad dan pelakunya masuk neraka selama-lamanya, dan hal ini telah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah pada abad ke-8 Hijriah. Ya Wahabi, Jok Toro Wahabi. Nah, jangan ikut Wahabi, makanya kalian ini saya doktrin supaya tidak ikut Wahabi. Naudzubillah. Dan banyak sekarang putra-putrinya orang NU itu kena doktrin Wahabi lalu menyalahkan orang tuanya. Satu, ada anaknya pengurus muslimat di Jember itu, memusuhi bapak ibunya. Ada ya ponakan saya, masih ada, saya punya family itu. Kakak saya ini salah satu rais Suriah, tahu-tahu anaknya ikut Wahabi. Ya Allah. Ya alhamdulillah, dengan keras abahnya itu supaya anaknya ini tidak ikut Wahabi dan kembali lagi. Alhamdulillah. Bahaya. Makanya saya ini ngopeni anak-anak mahasiswa, generasi-generasi muda, supaya mereka itu tidak ikut ini. Banyak kampus-kampus di Universitas Jember, kampus-kampus di beberapa perguruan tinggi itu,
didekati oleh kelompok-kelompok Wahabi supaya mereka ini menentang kepada ajaran Nahdlatul Ulama. Bukan hanya puluhan, sudah ratusan yang menjadi korban. Makanya kalian itu nanti harus menjadi pendekar-pendekar ahli sunnah, pendekar-pendekar aswaja, pendekar-pendekar Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat. Masjid-masjid, berapa masjid yang direbut oleh Wahabi sekarang? Banyak. Ya kalau sudah direbut masjidnya, amaliyahnya sudah amaliyah Wahabi nantinya. Dan ini hati-hati. Makanya saya punya kepentingan memang kepada anak-anak muda NU, terutama kalangan mahasiswa, karena kalian inilah penerus perjuangan kita semua. Nah ini ya, ini ada hadis Utsman bin Hunayf ya. An Utsman bin Hunayf anna rajulan darir al-basari ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u Allah ayyu'afiyani qala in syi'ta da'autu lak wa in syi'ta akhartu dak fa huwa khairun faqala ud'uhu fa amarahu ay yatawadda'a fa yumsina wudu'ahu wa yusalli rak'ataini wa yad'u bi hadha ad-du'a Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatubdali Allahumma syafi'u fi. Rasulullah mengajarkan laki-laki tunanetra yang ingin sembuh dari kebutaannya agar berdoa dengan disertai memanggil Nabi dalam doanya dengan redaksi ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini kan, ini Rasulullah mengajarkan. Jadi kalau kita punya hajat, punya keinginan, ini bisa diamalkan. Jadi berdoa, perbaiki wudunya, payung sina wudu'ahu, kemudian sholat 2 rakaat, lalu berdoa Allahumma inni as'aluka wa atajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatubdali Allahumma syafi'u fi. Ini yang diamalkan oleh para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini tawassul kepada Rasulullah. Nah, sanad hadis ini sangat sahih dari Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Humaid ya, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Sunni, Ibnu Majah dan lain-lain. Jadi hadis ini sangat sahih, tidak bisa terbantahkan. Nah, ini ada pengertian dalam riwayat Ibnu Abi Khusaimah, terdapat tambahan. Apabila kamu mempunyai hajat, lakukanlah doa seperti itu. Hal ini membuktikan bahwa doa yang mengandung tawassul ya Muhammad berlaku selama-lamanya, tidak terbatas ketika Nabi masih hidup. Jadi doa yang mengandung tawassul ya Muhammad ternyata diamalkan pada masa sahabat sesudah wafatnya Nabi. Nah, kerjanya di sini.
Doa yang mengandung tawassul ya Muhammad ternyata diamalkan pada masa sahabat sesudah wafatnya Nabi. Hal ini membatalkan tesis Wahabi yang membatasi doa tersebut pada zaman Nabi. Nggak bisa. Jadi ini jelas ya. Doa yang mengandung tawassul ya Muhammad ternyata diamalkan pada masa sahabat sesudah wafatnya Nabi, dan hadisnya dinilai sahih oleh Imam At-Tabrani. Nah, istighosah sahabat dengan Nabi pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini dijelaskan seorang sahabat datang kepada makam Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, mintakanlah hujan bagi umatmu, mereka sedang menghadapi kelaparan. Ini menjadi bukti bahwa beristighosah dengan orang yang sudah wafat bukanlah syirik menurut sahabat. Itu. Jadi bertawassul kepada Rasulullah, kepada aulia, itu bukan hal yang syirik. Nah, pernah istighosah sahabat dengan Nabi pada masa Khalifah Umar, dinilai sahih oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di sini. Nah, bahkan sahabat yang sedang sakit beristighosah dengan Nabi. Di sini dijelaskan di dalam Adabul Mufrad, ya. Bab ma yaqulu rajul idza khudirat rijluhu, gitu. Abdurrahman bin Sa'ad berkata, kaki Ibnu Umar mati rasa, ya, tidak dapat digerakkan. Kalau sekarang itu mungkin apa namanya? Ya stroke lah, stroke, ya. Ini ternyata di sini. Ini. Haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abdurrahman bin Sa'ad qala, ya, khadarat rijlu ibni Umar faqala lahu rajulun udhkur ahabbun nas ilaika faqala ya Muhammad, ya Muhammad. Kakinya itu setruk, ya, panggil orang yang paling kamu cintai. Lalu Ibnu Umar berkata, ya Muhammad, ya Muhammad. Kejadian-kejadian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini luar banyak, masya Allah, banyak. Makanya kita itu harus cinta salawat, sudah. Banyak kejadian-kejadian seperti itu, dan itu realistis. Pernah di Timur Tengah ada seorang anak ketika Maulid Nabi, ini kebetulan orang Kristen, dan itu cukup viral, dipublikasikan di media massa. Anak ini tahu-tahu kena tembak, kena peluru pada perayaan Maulid Nabi. Namanya di Timur Tengah kan tidak aman. Seluruh rumah sakit di sekitar itu tidak bisa ya menangani, tapi anak ini hidup. Jadi itu peluru ini tembus di kepala. Akhirnya dibawa ke Amerika. Nah, sampai di Amerika, ketika ibunya terlelap tidur, tahu-tahu anak ini bangun dengan sadar. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Jadi ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Tahu-tahu jerit-jerit ya Muhammad, ya Rasulullah. Dia sembuh seketika tanpa bekas luka. Ibunya sadar. Ya Allah,
dokter-dokter semua heran. Seorang anak yang kena peluru tanpa dioperasi tahu-tahu sadar, memanggil baginda Muhammad Rasulullah. Ya apa yang terjadi? Ya gimana? Dokter-dokternya semua heran. Ada apa? Bu, saya didatangi Muhammad Rasulullah. Kan Rasulullah. Makanya kita ini harus memiliki kecintaan kepada Rasulullah. Hafalkan salawat itu yang banyak. Senanglah kalian. Jangan hanya salawat nariyah. Ya minimal lah salawat nariyah, salawat fatih, salawat sari, salawat nuril anwar, salawat ummi, dan salawat tibbil qulub dan lain sebagainya. Itu harus hafal. Gitu. Kalau ingin menjadi kader Nahdlatul Ulama yang istimewa ya. Jadi kalau ada orang NU itu anti salawat, dipertanyakan ke NU-nya sudah. Jadi yang sahabat-sahabat Nabi yang sedang sakit itu beristighosah semuanya. Dan ini teks-teks yang ada di dalam kitab sangat jelas sekali di sini. Para hadirin, saya kira dalil tentang tawassul ini sudah sangat jelas ya, sudah mantap di hati kalian ya, bahwa kita menyebut Rasulullah dan juga menyebut nama seorang wali itu bagian tawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.